Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa bersama saya Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Perenungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1, 11 sampai 18. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini tanggal 22 Juli merupakan hari peringatan Santa Maria Magdalena. Tentunya kita tidak asing dengan nama itu. Santa Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah mengalami mujizat Yesus secara langsung, di mana pada waktu itu Yesus mengusir 7 roh jahat yang merasuki diri Maria Magdalena. Bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan mengisahkan tentang Maria Magdalena dalam relasinya dengan Yesus. Maria Magdalena senantiasa turut serta dalam perjalanan Yesus, bahkan sampai dengan kematian Yesus disalib. Maria Magdalena menjadi salah seorang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tak hanya sampai di situ saja, Maria Magdalena juga menjadi saksi pertama dari sebuah kubur yang kosong, sebuah tanda lahiriah dari kebangkitan Yesus. Maria Magdalena juga adalah orang pertama yang melihat penampakan Tuhan bangkit. Hal ini mau menyampaikan bahwa kesungguhan pertobatan Maria Magdalena yang membaharui hidupnya sebagai seorang pengikut Kristus tidaklah menjadi sia-sia. Kebangkitan Tuhan yang disaksikannya menjadi bukti bahwa harapan akan Tuhan yang menyelamatkan sungguh-sungguh nyata. Maria Magdalena dalam peziarahannya mengikuti Tuhan
memiliki perasaan yang begitu mendalam terhadap Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Simpati dan juga empatinya terwujud dalam tindakan-tindakannya menyertai dan mengikuti Yesus sampai wafatnya. Hal ini juga menjadi bukti bahwa hidup seorang pendosa senantiasa mendapat perhatian dari Tuhan. Allah membenci dosa, tetapi amat mencintai orang berdosa. Maria Magdalena mewakili figur dari kita umat manusia yang juga mengalami keberdosaan. Kiranya keberdosaan kita tidak mengecilkan diri kita untuk senantiasa berharap akan rahmat pengampunan dari Allah. Lebih lanjut dikisahkan pula bahwa Maria Magdalena mendapat perutusan dari Yesus untuk mewartakan kebangkitan Tuhan kepada murid-murid yang lain. Oleh karenanya Maria mendapat gelar Apostolorum Apostola atau Rasul dari para Rasul. Maria Magdalena pun tidak menunda-nunda tugas perutusan tersebut karena ia pun segera mengabarkan peristiwa yang dialaminya itu kepada para rasul. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa pesan Injil hari ini bagi kita? Tentunya kita diingatkan bahwa identitas sebagai pengikut Kristus mesti dibarengi dengan sikap pertobatan yang mendalam. Keberdosaan yang ada dalam hidup kita kiranya tidak menjadi batu sandungan bagi kita untuk senantiasa membangun relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Meskipun dalam Injil juga dikisahkan bagaimana sulitnya para rasul menerima kesaksian dari Maria Magdalena, kiranya memacu kita pula untuk tidak pernah menyerah dalam mewartakan iman akan Kristus. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.